Tahukah kamu mengapa ikan bisa berenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, simak videonya lebih lanjut ya. Bersama saya EJB, Elit Juliana Bahar, di YouTube channel IPA IHCS. Jangan lupa subscribe ya, dan like and share. Kalau misalnya kamu nyari PowerPoint-nya di mana, cari di kolom deskripsi ini ya. Silakan download. Sebelum kita lanjut di video, ayo kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Smart and Fun TV. Dalam kehidupan sehari-hari, sering banget kita temui bahwa hewan itu dapat bergerak bebas. Ada yang bisa berjalan, ada yang bisa berlari, ada juga hewan yang bisa berenang, dan ada juga hewan yang bisa terbang. Nah, menurut kamu, pembahasan apa yang akan kita bahas kali ini? Simak videonya ya, dan coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gajah dengan kecepatan 20 km per jam. Ini adalah jerapah dengan kecepatan 60 km per jam. Ada juga kerbau yang memiliki kecepatan 50 km per jam. Ada kijang yang memiliki kecepatan sebesar 97 km per jam. Ada kuda yang memiliki kecepatan 76 km per jam. Dan satu lagi ada yang namanya harimau. Harimau ini memiliki kecepatan sebesar 112 km per jam. Nah, dari data tersebut teman-teman, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan yang paling besar? Pasti tahu dong. Yang kedua, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Coba analisis. Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data tersebut? Nah, setelah teman-teman analisis, kembali perhatikan gambar ini. Ini adalah lautan yang diisi dengan ikan-ikan yang berenang bebas. Menurut kamu, ikan ini lari nggak ya kalau ada hewan seperti ini? Dan ada hewan yang seperti ini. Gambar yang pertama muncul itu adalah elang, gambar yang kedua muncul itu adalah anjing laut. Nah, setelah teman-teman menganalisis, ternyata hewan bergerak berbagai tujuan. Antara lain yang pertama adalah mempertahankan diri dari predator dan mencari mangsa. Kita lihat ya, ikan yang bergerak itu untuk menghindari serangan dari anjing laut dan juga burung elang. Sementara burung elang mengejar mangsanya yaitu ikan, dan juga anjing laut yang mengejar mangsanya berupa ikan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada hewan dan juga tumbuhan. Dan kenapa sih kita harus mempelajari itu? Ternyata ia memiliki tujuan dan juga manfaatnya. Nah, tujuan kita belajar yang pertama adalah membantu kita memahami bagaimana hewan di sekitar kita dapat bergerak. Yang kedua, membantu kita memahami gerak tumbuhan di sekitar kita. Dan manfaat belajarnya adalah menginspirasi kita mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan dan juga sistem gerak tumbuhan. Jadi sudah paham ya kenapa kita harus belajar? Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hewan yang ada di air. Yang kedua, hewan di udara. Yang ketiga adalah hewan di darat. Yuk kita bahas. Tahukah kamu mengapa hewan yang hidup di air dapat berenang? Sepertinya ini berkaitan dengan pertanyaan di awal video tadi ya. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai gerak hewan di air. Jadi, jawaban pertanyaan yang tadi adalah air memiliki kerapatan yang besar, juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan ikan itu sendiri. Makanya
ikan dapat berenang. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, mengapa ikan dapat melayang di air? Jawabannya adalah ikan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga memungkinkan untuk melayang di air. Jadi ini jawabannya ya teman-teman. Hal yang harus kamu ingat bahwa bentuk ikan mempengaruhi setiap gerakannya. Semakin besar bobot tubuh ikan, maka geraknya semakin terbatas. Dan hal yang harus kamu catat teman-teman, yang pertama adalah bahwa bentuk tubuh ikan yang dimiliki hewan air yaitu torpedo dan memiliki streamline. Yang kedua, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang untuk mendorong ikan melaju ke depan. Yang ketiga, ikan memiliki sirip untuk menjaga keseimbangan setiap gerakannya sehingga memudahkan beralih dari sisi ke sisi. Yang ketiga, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas seperti oksigen. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa yang menyebabkan hewan ini dapat mengapung di air? Hewan apakah yang dimaksud? Oke, ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada bebek yang mengapung di air. Gambar yang kedua ada nyamuk yang mengapung di air. Dan ada juga anggang-anggang. Ternyata ketiga hewan ini dapat mengapung di air karena ia memanfaatkan yang namanya tegangan permukaan air. Apa sih itu tegangan permukaan air? Jadi, tegangan permukaan air adalah peristiwa yang diakibatkan adanya gaya koheksi antar molekul-molekul air. Sekarang ada pertanyaan. Bagaimana burung bisa terbang bebas di udara sedangkan kita tahu bumi memiliki gaya gravitasi? Sebagaimana yang kita tahu ya, bahwa adanya gaya gravitasi, maka segala sesuatu yang jatuh akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Tapi tidak berlaku untuk burung yang terbang. Mengapa demikian? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gerak hewan di udara. Jadi jawaban pertanyaan yang tadi adalah karena burung yang terbang di udara memiliki gaya angkat dengan bantuan sayap sehingga dapat mengimbangi gaya gravitasi yang ada di bumi. Hal yang harus kamu catat teman-teman dari hewan yang ada di udara ini, yang pertama, sayap burung terdiri dari kerangka dan otot yang kuat dan ringan. Yang kedua, sayap burung memiliki bentuk airfoil, yaitu bentuk melengkung yang dapat mempercepat udara bagian atas mengalir daripada udara bagian bawah. Attention please. Nah, perhatikan ini adalah gambar burung yang sedang mengepakkan sayapnya ke bawah. Coba perhatikan. Nah, di sini teman-teman ada 2 hubungan timbal balik, yaitu burung itu sendiri dan juga udaranya. Nah, pada saat burung ini mengepakkan sayap ke bawah, ada yang namanya gaya aksi. Nah, gaya aksi ini teman-teman yang dilakukan oleh burung tersebut. Nah, sehingga ketika burung tersebut memberikan aksi, udara pun memberikan respon berupa gaya reaksi. Nah, hal ini teman-teman yang membuat burung tersebut bisa terdorong ke depan. Sehingga burung dapat terangkat ke atas dan melaju ke depan. Jadi, hal ini sesuai dengan hukum 3 Newton, di mana terdapat 2 arah yang berlawanan, di mana ada gaya aksi yang bekerja dan ada gaya reaksi yang bekerja. Look at that. Nah, di gambar pertama ada burung, di gambar kedua ada pesawat terbang. Menurut kamu, manakah yang lebih dulu tercipta? Tentunya kamu tahu dong jawabannya apa. Nah, ini dia teman-teman salah satu bentuk karya manusia yang terinspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pesawat terbang.
Bagaimana hewan darat yang besar dapat berdiri dengan seimbang? Kali ini kita akan membahas mengenai gerak hewan di darat. Jawaban dari pertanyaan tadi, hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menjaga gaya pegas atau elastisitas dalam berbagai aktivitas. Ini adalah gambar kerbau, di mana kerbau ini memiliki massa yang besar. Ini adalah gambar gajah, dan gajah ini juga memiliki massa yang besar. Mereka sama-sama membutuhkan gaya yang besar untuk melawan inersia karena bobot tubuh mereka. Tetapi menurut kamu, manakah hewan yang lebih lincah gerakannya? Ayo dijawab. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Jika iya, bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan, di mana sistem gerak pada tumbuhan terbagi menjadi gerak higroskopis, gerak aksionom, dan gerak endonom. Nah, apakah kamu pernah mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata menggunakan mikroskop? Jika ya, alhamdulillah, dan jika tidak, coba perhatikan gambar ini. Di gambar ini kamu akan melihat gambar A menunjukkan dia adalah daun Hydrilla, di gambar B dia akan menunjukkan daun Hydrilla ketika kita melihat menggunakan mikroskop. Nah, ketika kamu seksama memperhatikannya, kamu akan melihat bahwa sel daun Hydrilla terbentuk seperti tembok dan berair yang disebut sebagai sitoplasma. Yang kedua, di tengah sitoplasma terdapat bulatan-bulatan atau butiran-butiran berwarna hijau yang disebut sebagai kloroplas. Dan lebih jeli lagi, kamu akan melihat yang namanya kloroplas. Kloroplas inilah yang bergerak mengelilingi sel dan disebut sebagai siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut sebagai gerak endonom, sehingga dapat disingkat bahwa gerak endonom adalah gerak yang terjadi dari dalam sel tubuh tumbuhan. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, gerak kloroplas pada daun Hydrilla. Sekarang ada pertanyaan lagi. Pernahkah kamu melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai atau Gleason Max? Lalu bagaimana kondisi buah-buahan tersebut ketika sudah tua? Ini adalah gambar Gleason Max. Kamu akan melihat bahwa buah polong-polongannya akan membuka. Ini adalah tumbuhan paku. Kamu akan melihat dinding sporagium akan membuka. Dinding sporagium itu yang berwarna coklat ya teman-teman. Nah, bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Dan dinding sporagiumnya tumbuhan paku juga dapat terbuka? Ternyata hal tersebut terjadi karena perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengkerutan bagian buah yang tidak merata. Pengkerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka, dan itu juga terjadi pada dinding sporagium pada tumbuhan paku. Nah, gerak higroskopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata, dan contohnya adalah hal yang dua tadi. Kita lanjut ke gerak aksionom.
Gerak aksionom adalah gerak karena adanya rangsangan dari lingkungan yang terdiri dari gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Maksudnya apa sih? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tumbuhan yang ditaruh di depan jendela. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan pada gambar tersebut? Apakah bergerak menuju jendela atau arah datangnya cahaya? Ataukah bergerak menjauhi cahaya? Tumbuhan pada dasarnya tidak dapat berpindah tempat, sama halnya dengan hewan. Nah, dari gambar ini teman-teman, kamu akan mengetahui bahwa tumbuhan memiliki dua arah gerakan. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut sebagai gerak tropisme positif, sedangkan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut sebagai gerak tropisme negatif. Jadi itu adalah dua gerakan yang terjadi akibat rangsangan tersebut. Ada yang mendekati matahari dan ada yang menjauhi matahari. Sekarang kita lanjut ke gerak tropisme. Gerak tropisme ini terdiri dari geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan juga tigmotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi, contohnya pada tumbuhan jagung. Sementara hidrotropisme adalah gerak tumbuhan mendekati sumber air. Contohnya akar kaktus yang bergerak mendekati sumber air ketika musim kemarau. Maha suci Allah atas segala penciptaan. Sementara untuk kemotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia, contohnya proses penyerbukan pada tumbuhan. Sedangkan tigmotropisme adalah gerak merambatnya selur pada arah rambatannya, contohnya selur kacang, dan labu siam juga menghubung. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tempat yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya organisme uniseluler yaitu Eulena viridis yang merupakan protista mirip dengan tumbuhan. Gambarnya bisa dilihat. Ia memiliki alat gerak yang disebut sebagai flagella dan reseptor cahaya. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerak nasti ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu seismonasti, yang kedua adalah niktinasti, yang ketiga adalah fotonasti, dan yang keempat adalah termonasti. Seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica ketika disentuh. Sementara untuk niktinasti adalah gerakan yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Contohnya, daun bunga merak ketika ia menutup saat malam dan membuka ketika siang hari. Selanjutnya, fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi karena adanya cahaya sore. Contohnya, bunga pupil 4 mekar ketika jam 4 sore. Selanjutnya ada termonasti, gerak yang dipengaruhi karena adanya suhu hangat. Contohnya, mekarnya bunga tulip di musim semi karena musim semi suhunya sangat hangat. Wah, panjang banget ya pembahasannya. Semoga kamu tidak bosan menonton ya. Nah, buat kamu yang kepoin pembuatnya siapa, nih follow Instagram aku di @ewijuliani8 dan YouTube saya di IPA IHCS. Nah, buat kamu yang bingung nyari sekolah keren dan bagus, ayo sekolah di Ibnu Hajar Komprehensi Junior High School Balikpapan. Karena sekolah ini berbasis minat dan bakat teman-teman.
ada banyak sekali potensi yang bisa kamu kembangkan. Itu saja dari saya, insya Allah. Sekian dan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.